Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladir Vanur Permatasari dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang HUT dan menurunkan rumus matematika. Yang pertama itu adalah HUT, Higher Order Thinking Skill. Soal-soal HUT merupakan instrumen pengukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat tinggi dan bukan hanya sekedar mengikat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Dalam taksonomi Bloom yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl 2011 yang terdiri dari mengetahui C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengekreasi C6. Pada umumnya, soal-soal HUT mengukur ranah C4, C5, C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengekreasi. Di sini ada contoh soal. Sekelompok burung terbang di udara dengan formasi membentuk deret aritmatika sebagai berikut. Barisan pertama terdiri 1 ekor burung, barisan kedua terdiri 3 ekor burung, barisan ketiga terdiri 5 ekor burung, barisan keempat terdiri 7 ekor burung. Jika jumlah barisan dalam formasi tersebut ada 10, maka tentukan yang pertama itu jumlah burung pada barisan terakhir, yang kedua itu jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut. Sini ada penyelesaiannya. Barisan yang terbentuk adalah 1, 3, 5, 7. Di mana suku pertamanya itu adalah 1, bedanya itu sama dengan 2. Yang akan kita cari itu jumlah burung pada barisan terakhir. Barisan terakhir berarti N-nya itu sama dengan 10. Menentukan suku ke-10 atau U10, di mana rumus UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A-nya itu sama dengan 1, N-nya sama dengan 10, dan B-nya sama dengan 2. Maka dihasilkan sama dengan 19. Jadi jumlah burung pada barisan terakhir itu adalah 19. Nah, kemudian jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut, jumlah 10 suku pertama, N sama dengan 10. Di sini kita akan mencari S10-nya, di mana rumus Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini penyelesaiannya. Jadi S10-nya itu sama dengan 100. Yang kedua itu penurunan rumus matematika. Pasti kalian pernah bertanya, apa pentingnya membuktikan atau menurunkan rumus? Nah, jadi ada siswa yang nilainya di kelas itu bagus, tapi ternyata belum benar-benar paham sama konsep matematikanya. Kenapa bisa begitu? Karena banyak soal-soal ulangan yang sebenarnya hanya menguji apakah kamu hafal rumusnya, tahu urutan ngerjainnya, dan bisa ngerjain pakai cara yang diajarin sama guru. Nah, jadi pentingnya kita untuk membuktikan rumus matematika itu agar kita tuh bisa paham sama konsep matematikanya. Agar kita tuh tidak susah untuk mengerjakan soal-soal ulangan yang sebenarnya hanya menguji. Nah, di sini ada penurunan rumus deret aritmatika. Seorang guru pernah memberikan tugas kepada siswa untuk menyelesaikan soal hitungan berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai 100. Nah, siswa tersebut memisahkanlah hasil penjumlahan menggunakan sifat komutatif operasi penjumlahan dengan membalikan urutannya. Ini dia membalikan urutannya. Kemudian, penjumlahan berulang bilangan 101 sebanyak 100 kali bisa disederhanakan menjadi operasi perkalian bilangan 100 dengan 101. Ini bilangan 101 sebanyak 100 kali itu bisa disederhanakan menggunakan operasi perkalian. Kemudian, rumus umum barisan aritmatika untuk suku ke N dengan suku pertama A dan B adalah sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, barisan aritmatika untuk
N suku pertama dapat ditulis sebagai berikut. U1, U2, U3, sampai UN. Di mana AA ditambah B, A ditambah 2B, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kemudian dengan menggunakan cara sebelumnya, kita misalkan jumlah N suku pertama barisan aritmatika sebagai Sn. Nah, jadi Sn sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah sampai A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kemudian kita balik urutannya dari Sn yang asalnya dari U1 menuju UN menjadi penjumlahan suku-suku dari UN menuju U1 sebagai berikut. Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B ditambah AN N kurang 2 dikali B ditambah A ditambah N kurang 3 dikali B sampai dengan A. Jika kedua bentuk Sn dijumlahkan, maka akan diperoleh sebagai berikut. Seperti ini. Lanjut, bentuk terakhir di samping merupakan penjumlahan suku sebanyak N kali. Sama artinya dengan perkalian dengan N. Bentuknya seperti ini. Lanjut, sesuai dengan pemisalan awal, maka bilangan 2 menjadi koefisien dan Sn menjadi pembagi. Maka bentuknya seperti ini. Dari rumus tersebut, kita masih bisa mengubah ke bentuk lain. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Lanjut, rumus yang terdapat dalam kurung kurawal adalah rumus suku ke N barisan aritmatika. Maka bentuknya itu seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah jumlah nilai dari suku ke-20 dari deret aritmatika berikut ini. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Penyelesaiannya diketahui suku pertamanya itu adalah 5, bedanya sama dengan 5, N-nya sama dengan 20. Ditanyakan jumlah pada suku ke-20. Maka jumlah dari suku ke-20 itu adalah 100. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah suku ke-20. Rumusnya sudah terbukti tadi. Sn sama dengan N sama dengan 2. N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Maka seperti ini penyelesaiannya. Jadi kita peroleh jumlah suku ke-20 itu adalah 1050. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.